Desa Sumberjo terletak 48 km dari pusat provinsi Jawa Tengah. Namun lokasi yang jauh ini tidak menjadikan Sumberjo tertinggal. Berbagai infrastruktur dan fasilitas umum untuk kepentingan masyarakat telah tersedia di sini. Kinerja pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat berjalan dengan baik. Kinerja daripada kepala desa beserta perangkat di desa Sumberjo pada ikatnya bisa berjalan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kemudian juga tidak ubahnya dengan badan perwakilan atau badan permusyawaratan desa atau BPD juga dapat berjalan seiring seirama di dalam rangka untuk membangun desa serta memberdayakan masyarakat. Kami selaku BPD bekerjasama dengan Bapak Kepala Desa dan stafnya membentuk suatu tim penggagas desa untuk memetakan sumber daya alamnya, sumber daya manusia, dan potensi-potensi yang lain yang perlu digagas untuk mendukung pembangunan desa. Beliau sangat bisa mengampu kepada semua lapisan masyarakat, baik dari masyarakat terbawah sama perangkatnya dan petaninya. Dari segi teknologi, Sumberjo mampu mengejar perkembangan. Sebagai bukti, desa ini memiliki website pemerintahan dan sistem pelayanan online yang dapat menunjang dan memudahkan aktivitas perekonomian masyarakat. Perangkat Desa Sumberjo itu kita sudah menyediakan atau kita berusaha untuk melengkapi berbagai fasilitas kantor sehingga merupakan suatu pelayanan online di Kabupaten Semarang di garis depan. Dalam hal perekonomian, berdasarkan kontur alam perbukitan dan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki, sumber penghasilan ekonomi warga Sumberjo berasal dari pertanian dan peternakan. Hasil pangan seperti padi, palawija, cabai, serta ternak sapi, domba dan ayam merupakan pendapatan utama yang telah meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan rakyat. Saya bisa menerusin kuliah istri saya sampai S1, ya alhamdulillah. Terus saya sudah beli lahan, kebun, pekarangan itu ya sudah 7 tempat lah. Dan alhamdulillah saya sudah beli traktor sendiri. Selain dua sektor utama, masyarakat juga secara kreatif memanfaatkan potensi kekayaan alam sebagai sumber penghasilan alternatif. Salah satunya adalah dengan pemanfaatan hutan bambu. Hutan bambu kita manfaatkan untuk semua warga masyarakat di usia pekerja itu semuanya bekerja membuat kerajinan keranjang pindang. Yang mengerjakan ya itu lingkungan lah, ibu-ibu, ya kadang-kadang ya bapak-bapak, ya mengambilnya dari bakul-bakul, ya sekitar sini juga dari beberapa kecamatan. Setelah diambil dari bakul-bakul, itu penjualannya dari ke Juwono atau ke Rembang. Beberapa industri rumahan juga hadir menyokong sumber pendapatan masyarakat. Sebut saja kerajinan alat rumah tangga, penganan gula kacang, dan keripik dansing, makanan khas Sumberjo yang terbuat dari daun singkong. Dengan usaha ini sehingga saya sangat dan sangat manfaat sekali karena saya bisa melanjutkan pendidikan anak-anak saya dan saya bisa mendekati kehidupan yang layak. Kalau untuk ibu-ibu, untuk membantu ekonomi keluarga. Bagi saya sendiri untuk kebutuhan anak cucu. Keberagaman mata pencaharian adalah salah satu faktor yang membuat desa Sumberjo unggul dibanding desa lain. Sebab tidak ada angkatan kerja di desa ini yang menganggur atau hijrah mencari nafkah sebagai TKI, seperti kebanyakan terjadi di desa-desa lain. Selama saya melakukan pembinaan dari 2005 sampai dengan sekarang ini, memang ya saya tidak jumpai potensi yang luar biasa seperti yang ada di Sumberjo.
Desa Sumberjo juga unggul dalam hal pendidikan. Pemerintahan desa memberlakukan wajib sekolah bagi setiap anak yang menetap di sini. Tak ayal, desa ini memiliki 2 PAUD, 2 sekolah dasar, madrasah, SLTP dan SMK dengan 4 jurusan sebagai sarana pendidikan warga. SMK di Sumberjo adalah satu-satunya sekolah kejuruan di Kecamatan Pabelan. Di Desa Sumberjo ini kita sudah mendirikan atau mengusahakan yaitu pendidikan sejak pendidikan dini sampai sekolah lanjutan. Desa ini juga memiliki sekolah luar biasa untuk penyandang autis dan tunagrahita, serta panti rehabilitasi untuk penderita gangguan mental yang didirikan secara swadaya. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama BPD LKMD ini luar biasa. Melakukan rintisan-rintisan sehingga di Sumberjo itu barangkali satu-satunya dari 208 desa di Kabupaten Semarang itu satu-satunya desa yang di situ ada dari PAUD, lalu kemudian SD, SMP, sampai kepada sekolah menengah kejuruan. Dan itu ada, bahkan di tingkat masyarakat yang diselenggarakan sendiri oleh masyarakat dan didukung oleh pemerintah desa, di sana juga ada. Misalnya sekolah autis di situ, ada sekolah autis. Lalu kemudian juga diusahakan sendiri oleh masyarakat, di situ ada yang membantu menangani orang-orang stres. Rumah Autis adalah sekolah yang memberikan layanan bagi penderita autis yang didirikan di Sumberjo ini oleh Yayasan RH dan merupakan satu-satunya sekolah yang ada di maksudnya sekolah luar biasa autis yang ada di Kecamatan Pabelan. Kami sudah memiliki fasilitas yang cukup memadai. Kami di sekolah autis ini sangat kekurangan guru pendidik luar biasa dan juga sumber dana yang masih sangat kurang. Saat ini untuk biaya operasional 2 lembaga tersebut berasal dari donasi dan penghasilan tambahan orang tua murid dan warga membuat kerajinan keranjang pindang. Ya, keranjang pindang memang cukup membawa manfaat dalam menambah penghasilan warga, terutama untuk kaum perempuan. Melalui organisasi PKK, kaum perempuan Sumberjo diajak untuk memberdayakan diri guna menyokong pendapatan keluarga. Tim penggerak PKK desa membekali ibu-ibu untuk lebih produktif dengan memberikan berbagai pelatihan keterampilan. Keterampilan yang ada di Desa Sumberjo ini meliputi keranjang besek untuk tempat ikan. Kemudian ada lagi anyaman bambu dari misalkan membuat kukusan atau membuat tempat untuk makan, gantinya piring itu Bu. Kemudian masih ada lagi, kemudian kerajinan menyongkat, menjahit, kemudian ada lagi membuat bros. Desa Sumberjo ini mempunyai kesadaran yang tinggi. Mereka itu memang kan pacu untuk menciptakan masyarakat yang mandiri. BPD mencoba membentuk suatu lembaga yang namanya Paguyuban Jambi Stres. 29 kelompok seni di Sumberjo ini terpelihara dengan baik dan juga tidak membebankan kepada desa.